Oke, baik. Selamat siang adik-adik sekalian. Jadi hari ini karena saya ada sedang mereview juga, jadi kita mungkin kurang lebih 1 jam saja kuliahnya ya. Oke, Pak. Jadi hari ini kita mulai kuliah komponen sistem kendali. Nah, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Saya Seno Panjaitan, gitu ya. Sebentar ya. Oke. Nah, bidang riset yang saya tekuni itu tentang automation and control, khususnya di bidang teknik elektro. Jadi kalau ingin menemui saya itu ada di lab kendali digital dan komputasi. Itu berdampingan dengan lab kendali, lab teknik kendali. Nah, kemudian untuk bidang penelitian itu automation, control, and energy systems. Jadi kalau ada yang mau mengarah ke sini, silakan berdiskusi dengan saya, baik tentang tema riset maupun tema yang lainnya. Kemudian email ini bisa dikirim ke sini, tetapi kita lebih banyak komunikasi melalui untuk kuliah melalui Google Classroom ya, kecuali untuk hal-hal lain, pertanyaan atau apa, di luar kuliah silakan menghubungi saya lewat email atau WA. Ya, oke. Kemudian ini alamat yang lainnya. Nah, kurang lebih kuliah ini saya akan mulai dulu, nanti setelah UTS itu akan dilanjutkan oleh Pak Hendro Priyatman. Ya, saya akan memberikan kuliah sampai dengan sebelum UTS. Kurang lebih silabusnya itu ada tentang pemahaman awal, apa itu komponen sistem kendali, bagaimana komponen-komponen itu posisinya atau lokasinya dalam satu sistem, yaitu sistem kendali. Kemudian kita akan mempelajari berbagai jenis sensor-sensor yang digunakan untuk mendapat atau merecord data yang diberikan informasi pada controller. Nanti akan saya berikan satu skema atau diagram dari sistem kendali, di mana letak sensor, aktuator, dan controller itu akan nampak di situ. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang indikator dan penampil, aktuator dan driver. Driver ini adalah untuk mendrive sebuah aktuator, karena sebuah aktuator itu butuh sebuah driver untuk menjalankannya. Kita tidak bisa menjalankan misalnya on-off saja, tapi kita butuh satu driver, itu terkait dengan pengkondisi sinyal dan sebagainya. Kemudian kita akan juga mempelajari tentang komunikasi dan pengendali. Nah, saya ada menggunakan 3 referensi di sini. Itu pertama itu elektronik industri yang terjemahkan, itu dari Frank Petrucella. Kemudian yang kedua itu Sensor and Actuators Control System Instrumentation, itu dari De Silva. Itu terbitan Press Taylor dan Francis Group. Kemudian yang ketiga itu dari US Department of Energy, itu Handbook Fundamental untuk Instrumentation Control. Nah, itu kurang lebih 3 referensi yang akan kita gunakan selama kuliah ini. Nah, kalau kita melihat gambar di sini, kita lihat itu apa itu sistem kendali. Sistem kendali itu terdiri dari berbagai komponen. Komponen utamanya memang namanya sistem kendali ya. Nah, itu namanya adalah pengendali, atau dalam bahasa Inggrisnya itu controller. Kalau dilihat dari gambar ini, kita lihat seorang insinyur itu mengukur mengukur untuk bangunan. Kita lihat bahwa pengendalinya itu adalah otaknya. Jadi kurang lebih analogi seperti itu. Kemudian yang menjadi sensor itu adalah matanya. Yang menjadi aktuator itu adalah otot penggerak dari tangan, sehingga ketika dia mengukur itu, seluruh komponen ini bermain sedemikian rupa sehingga pengendali memainkan untuk mengontrol antara sensor dan aktuator. Penggerak itu mengadjust bagaimana posisi dari alat ukur ini sesuai dengan yang tertangkap oleh sensor, yaitu adalah mata. Jadi kurang lebih sistem kendali ini boleh dianalogikan seperti sistem yang terdapat pada manusia sebenarnya. Ada bagian-bagian yang diwakilinya. Nah, dalam diagram skematik itu diagram ini memperlihatkan bagaimana pengendali controller itu untuk mengirimkan informasi itu terdiri dari 2 aliran. Pertama, aliran keluar dari pengendali, kemudian aliran masuk ke pengendali. Aliran keluar pengendali itu bisa DO, digital output, atau digital analog converter. Digital output itu
artinya apa? Itu on off atau 10. Oke, kita lanjutkan itu sebagai penggerak ya, dan ini kurang lebih ini digital output, ini digital input. Dan ketika penggerak dari sisi output ini memerlukan sinyal analog, maka output ini akan diterjemahkan atau dikonversi menjadi sinyal analog. Jadi makanya digunakan digital to analog converter, sehingga bisa diterjemahkan oleh penggerak atau aktuator. Nah, kemudian ini aktuator menjadi masukan pada proses. Apa itu aktuator? Kalau kalian melihat sebuah pengkondisi sinyal atau misalnya pada AC lah ya, air conditioning. Nah, itu aktuator itu adalah inverter ataupun misalnya penggerak kipasnya. Nah, penggerak kipas ini memberikan semacam masukan kepada proses. Proses ini adalah proses pendinginan dalam satu kamar atau ruangan. Jadi penggerak ini berfungsi untuk memberikan efek kepada proses tersebut. Namun ketika misalnya kita inginkan suhu dalam kamar atau ruangan tersebut 25 derajat Celcius, nah itu cara mengetahuinya adalah dengan mensensing atau memberikan sensor untuk mengetahui informasi tentang berapa derajat informasi suhunya. Ketika telah tercapai 25 derajat Celcius, maka penggerak tidak akan melakukan apa-apa. Tapi ketika misalnya suhunya itu di atas 25 derajat Celcius, misalnya 30, maka informasi dari sensor ini masuk ke controller, dan controller memberikan instruksi kepada aktuator ini menggerakkan sistem sedemikian rupa sehingga suhunya bisa perlahan turun menjadi 25 derajat Celcius. Demikian juga sebaliknya. Ketika suhunya itu terlampau dingin, misalnya 20 derajat Celcius, maka somehow ini sensor ini memberikan informasi kepada pengendali menggerakkan sistem itu dengan menaikkan perlahan demi perlahan itu suhu dalam ruangan tersebut. Jadi inilah satu proses yang perlu dipahami menjadi satu proses kesatuan sistem kendali. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini yaitu adalah bagaimana kita mengetahui apa sih sebenarnya itu aktuator, apa itu sensor, kemudian apa itu controller. Jadi sehingga kita bisa mengenali atau mengidentifikasi mana menjadi aktuator dan sensor. Mungkin kalau yang misalnya kita ingin mendeteksi atau mengukur tingkat iluminasi atau pencahayaan, nah itu sensor atau aktuator? Ada yang bisa? Itu 4 menit yang lalu, Pak, kayaknya. Betul sampai sini? Belum? Belum. Masih di awal, Pak. Ini masih di sini. Oh, oke. Terakhir yang setelah sensor kelembapan, Pak. Udah panjang ceritanya ya. Oke lah. Baik, tadi itu jadi intinya adalah kita melihat di sini ada beberapa komponen dari sistem kendali, kita lihat ya. Jadi intinya bagaimana sistem itu dikendalikan, ini bekerjasama antara aktuator, sensor, dan pengendali. Kalau saya masuk sini, kita lihat sini. Nah, ini terdapat 4 blok fungsional yang utama dalam sebuah komponen sistem kendali. Pertama itu proses yang dikendalikan. Nah, kunci dari pengendalian berhasil itu kita mengetahui kita membuang energi, membuang waktu untuk mengendalikan sistem tersebut karena pemahaman kita tentang proses yang dikendalikan itu salah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini proses yang dikendalikan itu macam-macam. Nah, kita harus pertama mengetahui apakah dia diimplementasikan secara indoor atau outdoor atau kondisi yang ibaratnya kondisi yang sangat sulit dalam implementasinya atau kondisi yang mudah atau bagaimana, kita perlu mengetahui. Nah, contohnya misalnya sebuah sensor itu kita pakai untuk dalam ruangan. Nah, kalau jika dalam ruangan itu sebenarnya ada beberapa sensor yang ternyata lebih murah dibandingkan ketika kita ingin memilih sensor-sensor yang kita aplikasikan
di luar, misalnya kita taruh di sungai atau di mana gitu, itu memiliki sensor yang lingkungan, karena ketika dia dipengaruhi besar oleh panas atau kelembapan dari luar, nah itu akan mempengaruhi nilai yang dikirimkan oleh sensor tersebut. Nah, ketika nilai itu menjadi bias, maka pengendali juga menjadi bias dalam mengendalikan sistem. Jadi intinya apa? Jadi pengendalian ini harus dia bisa mengadjust sistem berdasarkan informasi yang benar dari sensor tersebut. Misalnya, ketika kita mengendalikan satu ruangan, kita ingin ruangan itu suhu standar 25 derajat Celcius misalnya ya. Ternyata sensor mengirim ini 30 derajat Celcius. Tetapi ketika kita ukur dengan alat standar, di ruangan itu sebenarnya sudah 25 atau 26 derajat Celcius. Jadi ada bias 4 derajat Celcius. Nah, ketika kita berdasarkan informasi sensor itu 30 derajat Celcius, maka pengendali ini menggerakkan yang ada. Nah, ketika didinginkan, padahal itu udah nanti di bawah 25 derajat Celcius. Nah, pengendali menjadi gagal untuk mengendalikan proses karena mendapatkan informasi yang bias dari sensor tersebut. Maka sensor ini harus dikalibrasi standar, tidak bisanya tinggal pasang gitu ya. Nah, ini penting. Nah, pengendali juga harus dipilih, pengendali yang tepat. Jadi pengendali misalnya pengendali standar pengendali standar di rumah, di mobil itu biasanya kita cukup menggunakan microcontroller karena tegangan rendah dan sebagainya. Namun ketika kita di industri itu ada standar-standar yang harus dipenuhi gitu. Maka orang kadang-kadang menggunakan PLC, Programmable Logic Controller, untuk mengendalikan sistem-sistem industri. Itu kalau terpusat. Dan ketika dia sistemnya terdistribusi, dia harus untuk mengurangi beban. Karena kalau ketika satu controller menanggapi ribuan sensor aktuator, satu kesalahan berakibat fatal untuk semua sistem, maka dia kontrol itu bisa terdistribusi. Jadi misalnya terdiri dari 4 workstation, di mana masing-masing workstation punya controller masing-masing, mereka saling berkoordinasi. Nah, itu mengurangi beban controller. Nah, itu benar-benar tergantung proses di lapangan. Maka kalian harus tahu dulu proses yang diinginkan itu bagaimana. Kemudian begitu juga penggerak. Penggerak ini punya kemampuan berapa, range-nya berapa, dan sebagainya. Itu perlu juga diketahui. Nah, yang tak kurang penting adalah sumber daya. Nah, sumber daya atau power supply. Nah, catu daya. Nah, catu daya ini dia terkait langsung dengan sistemnya. Karena sistem itu tidak akan bergerak tanpa catu daya yang tepat. Catu daya ini juga punya standarnya. Apakah sistem butuh sekian volt, kemudian arus berapa, ini juga harus dipilih dengan baik. Tentu catu daya indoor akan berbeda dengan catu daya outdoor. Nah, indoor bisa kita menggunakan fasilitas kelistrikan yang ada di rumah. Namun sumber dari luar ya, sumber dari luar itu misal di sungai di mana kita membutuhkan sumber daya dari alam atau apa gitu. Nah, seperti panel surya. Ini juga harus ada misalnya proses converter ya dari misalnya dia DC, itu dia converter dari DC ke DC. Kalau dia butuhnya AC, DC ke AC. Nah, ini tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi ilmu ini sangat menarik karena tiap-tiap komponen ini ketika kita satukan itu, ketika kalian biasa itu untuk memahami sistem secara keseluruhan, itu kalian akan mudah membangun satu sistem. Jadi kalau kalian sudah 1, 2, 3 pernah mengikuti entah dosen atau apa dalam menjalankan satu sistem, itu kalian akan mudah memahami sistem, sehingga nanti makin banyak sistem yang dibangun, itu makin terbiasa kalian. Dan tak lupa lagi adalah operator atau antarmuka komunikasi. Nah, sekarang banyak berkembang yang disebut dengan IoT. Saya ada beberapa penelitian IoT yang baru selesai kemarin, melibatkan mahasiswa juga. Itu Internet of Things. Kamu bisa mengendalikan, memonitor sistem itu dari HP, dari laptop gitu ya. Nah, itu memudahkan. Ini pengendalian itu bisa dilakukan dengan mudah gitu. Nah, tapi tergantung sistemnya, apakah bisa atau tidak. Jadi untuk sistem-sistem remote area, bahkan tidak remote, misalnya di gedung yang membutuhkan kemudahan dalam mengendalikan sistem itu, nah kalian butuh antarmuka komunikasi yang tepat gitu. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan ya. Nah, saya akan masuk ke sini mungkin minggu depan.
Jadi ini pengantar dulu ya. Nah, jadi pengantar dulu. Gimana? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi udah paham ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oh, saya kira putus lagi. Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Jadi di kuliah kita ini, hati-hati itu minimal kehadiran itu 75%. Ya, itu perlu diamalkan, dipahami. Ya, mohon setiap tugas dan kuliah itu mohon diikuti dengan baik. Ketika tidak bisa masuk, mohon nanti jangan sampai ketinggalan bahannya. Biasanya saya sih publish ini ke YouTube ya, bahan kuliah ini untuk kalian pelajari kembali. Namun paling penting ya kalian pelajari juga gitu, ya. Jangan pas mau ujian aja gitu ya. Nah, Baik, Pak. jadi kuliah kita pada intinya adalah mempelajari komponen-komponen ini. Tetapi kita tidak mempelajari misalnya kita tidak mempelajari dasar sistem kendali, kita tidak mempelajari controllernya, tetapi kita mempelajari prinsip-prinsip dari sensor, aktuator, controller seperti itu. Sehingga ketika kalian nanti skripsi atau tugas akhir, kalian udah mulai bisa kira-kira itu, oh ini maksudnya kemana gitu. Nah, jadi konsep pemilihan komponen sistem kendali ini sangat penting, karena salah pilih, walaupun controller kalian bagus, itu udah salah di fundamental gitu. Jadi udah salah pilih komponennya duluan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pemahaman ini akan dipelajari ketika kalian mengambil mata kuliah ini. Oke ya, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Mau isi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Untuk yang IoT itu ada mata kuliah tersendiri nggak Pak? IoT ini ya tidak ada dalam silabus. Memang itu harus kita otodidak. Nah, kemarin saya 4 tahun penelitian itu saya melibatkan mahasiswa-mahasiswa sih yang udah tamat juga. Nah, itu IoT. Nanti mungkin saya akan kembangkan ke sistem waktu itu adalah monitoring energi bangunan. Kemudian switching untuk menghidup matikan sistem yang beban besar. Biasanya kan yang beban kecil lampu kan udah banyak. Nah, ini beban besar. Jadi itu melibatkan panas. Nah, itu sudah masuk proses paten juga barang-barang itu. Nah, mungkin nanti kalau kalian ada ide untuk penerapannya kemana, itu bisa. Nah, ya. Nanti bisa kalian lihat di contohnya itu ada di YouTube saya 2 aplikasi itu. Nanti sistem versi barunya belum sempat saya upload. Ya. Nah, di situ juga ada pemahaman tentang, tapi lihat yang bagian riset bukan yang bagian kuliah. Ya, dia di bagian riset gitu. Nah, di situ juga ada misalnya drone. Di situ ada videonya, silakan dilihat di YouTube itu jika ada masukan. Nah, tapi di kuliah ini nanti boleh kalian sebagai tugas atau apa IoT itu udah banyak sekali berkembang. Gitu. Nah. Ada lagi? Bapak, terima kasih. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, enggak lagi. Nah, nanti kita pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sensor-sensor analog dan transducer ya. Ini sensor-sensor. Kita akan belajar tentang potentiometer. Kita nanti akan belajar tentang aktuator. Ya, aktuator. Jadi kita memang belajar di fundamentalnya sistem itu. Nanti baru kita belajar di mata kuliah lain itu bagaimana mengendalikannya. Apakah dengan kendali konvensional, PID, itu tidak di mata kuliah ini. Tapi kita belajar juga tentang kendali Fuzzy atau bahkan dengan model otomatisasi dan sebagainya.